Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu batin ya. Ya, mudah-mudahan nanti malam saya ke rumah. Oh, siap, insyaallah. Bang. Iya, Kasara. Makanya sering dikira anak kita. Kita seumur ya, Mas Ismail. Iya. Udah tahun Ismail. Enggak ada alasan telah. Ampun ya. Kita perlu agak penguatan biasanya. Selalu memori terbaiknya kan sama ibu di belakang. Tahu aja lah. Udah dipakai lama ya. Oh, jadi tambahan. Ini adalah Oh, bukan sawah, itu tanah ya? Oh, untung banget bisa nempel. Kalau tambah belakang dengan jalan bawah. Lagi puasnya siapa? Pak izin Pak. Desa Juni. Iya. Iya, sama adik saudara di sini. Sehat alhamdulillah. Nama ini semoga kebutuhannya. Nanti kapan-kapan kita double date. Oke. Boleh. Di sini. Boleh. Atau 250 yang komplek. Aman dalam kok. Oh ya. Ada. Enggak, kita enggak bisa tuh. Ini baru kita bangun. Ini baru yang ini. Oke. Oh, ini barang sama semuanya. Iya. 70-an juta, 95% buta huruf. Mereka memiliki seluruh persyaratan untuk pesimis. Hari ini penduduk kita 240 juta dan 95% buta huruf itu hari ini tinggal 8%. Tak banyak bangsa di dunia yang bisa mengubah dari buta huruf total menjadi melek huruf total seperti sekarang. Kita memiliki seluruh persyaratan untuk optimis. Karena itu, kita turun tangan sama-sama membangkitkan optimisme. Kalau kita ingin maju menjadi bangsa yang besar, jangan fokus pada material. Kita sering merasa kekayaan terbesar kita adalah minyak, gas, tambang, laut, hutan. Kekayaan terbesar adalah manusia Indonesia. Kepemimpinan yang menggerakkan, karena tidak bisa urusan sebesar Indonesia diselesaikan satu orang. Kita harus memunculkan kepemimpinan yang mengajak semua orang turun tangan, terlibat, melunasi sama-sama janji kemerdekaan itu. Indonesia ini adalah Indonesia kita semua, milik kita. Mari kita miliki masalah yang ada di bangsa ini, lalu kita turun tangan rame-rame menyelesaikan masalah yang ada. Dan biarkan nanti kita bisa mempertanggungjawabkan peran kita hari ini kepada Tuhan dan kepada anak-anak kita serta anak-anak dari anak-anak kita, bahwa di era ini kita tidak tinggal diam, kita turun tangan dan kita wariskan republik yang berdiri lebih tegak untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bukan pemilik saya kemarin, kira-kira begitu. Ya, kalaupun ada bisa ngacung lah, bisa dihitung lah, kira-kira gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya tidak pernah bertanya tentang apakah Anda memilih saya atau tidak. Sama sekali tidak pernah tanya. Ketika saya tugas di Jakarta, boleh dicek, ini Billy ikut temenin. Tidak pernah memberikan arahan kepada jajaran, batasi ke program hanya di daerah yang dulu kita menang. Daerah yang kalah, tidak sama sekali. Selesai pilkada, maka itu adalah sejarah. Itu sudah menjadi keputusan. Tugas saya adalah memajukan kota Jakarta apapun pilihannya pada saat pemilu kemarin. Dan bahkan saya sering mengatakan, I'm not asking you to like me, I'm not asking you to vote for me, but I'm asking you to help Jakarta, I'm asking you to help Indonesia. Gitu. Saya tidak minta Anda untuk menyukai saya,
Saya tidak minta Anda untuk memilih saya, tapi saya meminta Anda untuk bekerja memajukan Jakarta dan memajukan Indonesia. Nah, dengan begitu ya rileks juga kita, sehingga saya tidak punya beban untuk bertemu dengan siapa saja. Bahkan saya udah agak lupa dulu perindo milik siapa. Maksudnya tidak penting, sudah selesai. Kenapa? Karena sekarang kita mau nengoknya ke depan, kita mau nengok ke depan. Tapi di 2017 perindo emang dukung Anies di Jakarta, gitu. Iya, betul kan? Betul. Jadi di Jakarta perindo dukung 2017, bekerja bersama-sama. Jadi saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu sekalian di sini, ini yang harus menurut hemat kami, yang harus dijaga. Jangan sampai kita tidak tahu ambang batas di mana sebuah perbedaan tidak boleh diteruskan. Betul tidak? Nah, saya mengikuti proses pilpres. Ketika proses kami melihat ada banyak penyimpangan, kami gugat ke MK. Kami bicara sama hakim, sampaikan pada hakim. Setelah hakim memutuskan, maka hormati putusan hakim, apapun perasaan kita. Hormati. Perasaan kita pun itu soal lain, tapi hormati putusan hakim, ikuti proses bernegara ini, sehingga negara ini bisa menjadi negara yang matang dalam proses demokrasi. Itu sebabnya ketika saya diundang untuk hadir di Perindo, saya bilang saya akan hadir insya Allah. Kenapa? Karena saya ingin berbagi, saling belajar sesama anak bangsa untuk Indonesia yang lebih baik. Saya berharap kepada semua, apalagi yang berada di wilayah politik, ketika melakukan penilaian itu objektif, menggunakan fakta, bukan menggunakan persepsi yang diciptakan. Saya beri ilustrasi begini, Pak. Ini adalah apa ini sih? Apa? Air. Yakin Bapak ini air? Sebotol apa ini? Sebotol air. Yakin? Sekarang Bapak sekalian gini. Kalau ada 8 orang yang pegang mikrofon dan mengatakan ini adalah sebotol air keras, terus menerus mengatakan ini adalah sebotol air keras, terus menerus, maka apa yang tercipta di ruangan ini? Keyakinan bahwa ini adalah sebotol air keras. Saya sering mendapatkan begitu, Pak Lus. Lalu apa jawaban saya? Saya tidak menyanggah dengan kata-kata. Apa yang saya lakukan? Ini yang saya lakukan. Jadi tudingan itu tidak dijawab dengan kata-kata. Tudingan itu dijawab dengan kenyataan. Bukan pernyataan. Jadi kalau dikatakan menggunakan agama, menggunakan sektarian, isu anti minoritas, anti macam-macam, itu yang mengatakan pakai mikrofon kuat sekali, Pak. Sehingga gaungnya ke seluruh Indonesia, Pak. Saya nggak punya mikrofon, Pak, nggak punya media, nggak bisa bayar buzzer, nggak bisa menandingi suara itu semua. Lalu apa yang saya kerjakan? Ya sudah, saya tunjukkan kenyataannya. Silakan cek di Jakarta, apakah pernah ada praktek-praktek seperti yang ditudingkan. Kalau tidak ada, maka terima kenyataan. Ini bukan air keras, ini air untuk diminum. Nah, masalahnya kita tidak bisa menyalahkan. Tidak semua orang mau mencari informasi secara lengkap. Nah, itu faktanya. Jadi nggak apa-apa. Lebih baik diduga buruk ternyata baik, Mbak, daripada dipersepsikan baik bertahun-tahun ternyata bermasalah. Bagaimana teman-teman? Ya, kalau kita melihat perseteruan antara Anies dengan Demokrat ya, pasca AHY tidak diambil atau dibatalkan oleh Anies ya untuk menjadi calon wapresnya kemarin pada Pilpres 2024, teman-teman, dan itu membuat AHY dan Demokrat sakit hati terhadap Anies. Ya, banyak sekali kader Demokrat ini yang menyerang Anies, teman-teman. Dan akhirnya mereka bungkam juga ya, karena AHY di Lebaran kemarin itu datangi rumah Anies Baswedan untuk bersilaturahmi dan saling memaafkan. Ya, ini adalah politik yang dewasa, teman-teman. Ya, perlu kita contohkan sikap politik dari masing-masing tokoh ini, teman-teman. Jadi yang bilang Anies jahat dan sebagainya, ya
pasti tutup mulut ya, karena melihat keakraban dari Anies dan AHY. Bagaimana menurut kalian?